Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online. Nah, pada kesempatan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari di bab 3, yaitu tentang musik tradisional. Nah, dalam kesempatan mungkin pada waktu pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mendengar apa itu musik. Nah, di sini nanti ada pengertian, ada simbol dan nilai estetis, ada jenis, ada fungsi alat musik itu sendiri. Yang pertama kita akan mempelajari musik tradisional. Mungkin dari beberapa anak mungkin sudah ada yang paham atau mengerti apa itu musik. Nah, mungkin di dalam buku paketnya sudah ada ya. Di situ musik itu apa ya. Di sini musik sebagai salah satu cabang seni ya, yang juga kompleks juga, yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam seni musik ini kita berupaya menjadikan suatu bunyi atau suara itu kita tata atau kita olah menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, ya. Tentunya pada pendengaran atau bunyi-bunyian. Nah, sebagai bagian dari kehidupan manusia, musik juga terdapat dalam setiap kelompok manusia di seluruh dunia, barat, timur, ya. Nah, musik dapat dipandang juga sebagai kebutuhan ekspresif manusia. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengekspresikan perasaannya melalui emosi yang dimana berbentuk suatu karya musik atau alunan lagu dan sebagainya. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah menyaksikan pertunjukan musik? Nah, seperti di bawah ini ada pertunjukan musik, ada Java Jazz, ada orkestra, ada orkes dan sebagainya, ataupun musik tradisional. Ya, pastinya pernah ada yang menyaksikan. Di situ pasti banyak perbedaannya. Nah, ini ada beberapa contoh pertunjukan musik. Ada musik yang modern, ada yang musik tradisional. Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Bisa dilihat di tampilan slide ini ya. Berikutnya ada pengertian musik. Dalam sehari-hari kita sering mendengar musik, tapi kita mungkin tidak bisa mendefinisikan secara ilmiah apa itu musik. Kita hanya tahu tanpa bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, kita sering mendengar seperti di rumah, sekolah, mall, atau tempat perbelanjaan dan sebagainya, sering kita mendengar musik. Nah, apa yang bisa kita definisikan terhadap suara-suara musik itu? Nah, yang pertama mungkin banyak di antara kalian, apakah musik adalah bunyi yang disukai oleh manusia? Apakah musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodik yang teratur? Atau di situ musik adalah bunyi yang enak untuk didengar? Nah, coba kita lihat bahwa musik intinya adalah kita mengolah suatu suara, atau di situ adalah bunyi-bunyian untuk bisa kita nikmati, untuk kita dengarkan secara indah ya. Musik itu nanti terbagi menjadi beberapa genre, sebenarnya banyak sekali. Genre adalah alirannya. Ada musik klasik barat, ada musik pop, bisa dilihat di slide itu. Ada musik jazz, keroncong, tradisional, perkusif dan sebagainya. Di situ bisa dilihat di slide-nya itu ya, banyak sekali. Hasilnya lebih banyak. Jadi kita akan mempelajari secara general universal saja. Berikutnya yang B, yaitu musik sebagai simbol. Tadi pengertian ya. Jadi pengertian musik tadi sudah kita pelajari ya, yaitu pengolahan suara untuk bisa kita nikmati ya. Jadi kalau kita ringkas dalam suatu definisi yang ilmiah, yaitu hasil cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk suara atau bunyi-bunyian ya. Saya ulangi lagi, mungkin di buku paketnya ada, coba nanti bisa ditulis atau dicatat.
musik adalah hasil cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk karya suara atau bentuk suara ataupun audio, ya. Itu adalah musik. Yang B tadi sudah pengertian, yang B adalah simbol. Simbol musik, ya. Di sini Indonesia merupakan negara yang banyak suku, ras, agama dan sebagainya. Jadi keberagaman ini menjadi sebuah kelompok masyarakat Indonesia yang amat banyak juga. Ini berdampak pada keragaman hasil budaya. Di antaranya adalah musik itu sendiri. Nah, musik seperti halnya cabang yang lainnya sangat erat dengan simbol-simbol tertentu. Contoh kalau kita seni rupa, banyak sekali simbol-simbol yang muncul juga. Contoh warna juga menjadi simbol, bentuk juga menjadi simbol. Bahkan di musik juga banyak terjadi pemaknaan pada simbol-simbol tertentu. Nah, seperti bunyi yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut, atau contohnya adalah dari kentongan, tahu ya kentongan, alat musik tradisional dari bambu, atau suara manusia ataupun suara musik yang lainnya, itu mempunyai simbol-simbol yang bisa kita artikan. Nah, simbol-simbol musik dapat tampak jelas, ya, di dalamnya, seperti halnya tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika ataupun tempo. Nah, tempo, ya, bukan tempe, tempo. Nah, kita mungkin sudah tahu apa itu nada atau pitch. Adalah tinggi rendahnya bunyi. Bisa dilihat di slide itu ada penjelasannya. Ritme adalah durasi setiap bunyi. Dinamika perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi semakin lembut atau semakin keras. Itu dinamika. Tempo kecepatan musik atau lagu. Bisa cepat, sedang ataupun lambat atau sangat lambat. Nah, pastinya sudah tahu, ya. Kita bahas, ya, masing-masing elemen musik sebagai simbol musik. Pertama, nada atau melodi. Ini diproduksi oleh instrumen atau alat, ya. Termasuk suara manusia juga, vokal juga bisa. Nah, bagaimana kalian bisa memaknai suara tinggi, nyaring atau melengking seperti kicauan burung, ya. Pastinya tahu, suara tinggi melengking itu bisa memekakan telinga, ya. Sedangkan suara yang rendah itu kadang mempunyai suara yang besar dan hampir tidak terdengar. Ya. Berikutnya adalah contoh, di situ ada tabel, yaitu ketinggian suara. Bisa dilihat di situ ada kunci, ya. Ada kunci dan ada nadanya sangat tinggi sekali di atas garis para nada. Ini suara tinggi. Sedangkan di sini adalah suara rendah karena di bawah para nada di sini. Ya. Ritme, ya. Simbol musik selanjutnya adalah ritme. Sebagaimana kamu atau kalian memaknai dua pola ritme. Yang di atas adalah ritmenya sangat jarang-jarang, ya ini. Ini adalah pelan sekali. Ya, tek, ya, tek, 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 ya, begini, ya. Jadi kalau ritme yang amat jaraknya sangat dekat-dekat, ini berarti ritmenya penuh. Jadi satu ketukan itu satu ketukan itu bisa beberapa nada yang dimainkan, ya. Satu detik atau satu detiknya itu bisa menghasilkan satu metronom, satu waktu metronom itu bisa menghasilkan beberapa nada yang berbeda. Berikutnya adalah dinamika. Dinamika adalah kalian bisa memaknai rangkaian bunyi yang awalnya terdengar lembut, semakin lama semakin keras atau sebaliknya. Nah, itu adalah dinamika. Dan keras, lembut, dan sebagainya. Itulah dinamika, ya. Berikutnya adalah tempo. Tempo adalah kecepatan musik. Saya rasa sudah paham semuanya. Baiklah, berikutnya adalah nilai estetik musik. Nah, kita tahu estetik adalah nilai keindahan. Nah, tidak hanya pada seni yang lainnya, ternyata seni rupa, seni musik juga mempunyai nilai keindahan, ya. Oleh sebab itu setiap karya di seni budaya itu pasti mempunyai nilai dan fungsi tertentu, ya, sehingga mempunyai tujuan. Hasil karya seni itu menunjukkan maksud dan mengandung gagasan atau ide dari penciptanya. Nah, di sini nilai merupakan sistem, ya. Nilai merupakan sistem budaya yang cukup penting untuk dimaknai, karena nilai merupakan suatu konsep yang dipandang baik untuk digunakan sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, meskipun keindahan itu bersifat relatif, tapi kita punya standar yang mana tatanan-tatanan estetika itu harus ada. Nah, kalau tidak ada, nanti kita bisa
ngawur atau tidak sesuai dengan tatanan. Ya. Berikutnya nilai estetik pada musik, ya. Sebagaimana dikatakan ada seorang tokoh, ya, Sediawati, ya, bahwa nilai seni memiliki arti sebagai nilai budaya yang didapatkan khusus dalam bidang seni yang berkenaan dengan hakikat karya seni dan hakikat berkesenian. Jadi didapatkan khusus dalam bidang seni. Dan di sini bisa kita simpulkan juga merujuk pandangan itu, ya. Kita dapat memakai bahwa kesenian, khususnya seni musik, ini merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas manusia di dalam menjalani kehidupannya, dan hasil kreativitas tersebut, ya, memiliki nilai estetis, ya. Nah, bagaimana nilai estetis itu bisa dimunculkan sebenarnya melalui konsep, ya, melalui tema, melalui tatanan dan sebagainya. Nah, selain itu nilai estetis itu akan terpengaruh pada dalam konteks seni musik tradisional, modern dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Pasti memiliki ciri garapan, ya, berdasarkan pola-pola yang sudah baku atau standarnya. Contohnya kita akan bahas seni musik tradisional, ya. Sebuah konfigurasi atau di sini bisa tatanan, ya. Gagasan dan simbol kekuatan yang melampaui batas realitas hidup yang ada. Tuh. Berikutnya adalah jenis musik tradisional. Kalau jenis musik itu pasti nanti kita akan membahas alat musiknya juga. Dalam konteks estetis, jenis seni musik baik barat maupun tradisional ini mempunyai bahasa simbolik yang bersifat dinamis, ya. Baiklah, musik itu ada dua, ya. Yaitu ada musik vokal dan musik instrumen. Nanti ada lagi itu musik campuran. Ya, sebenarnya ada dua. Mungkin di data di situ yang tertulis di buku paket adalah 3, tapi hasilnya adalah 2. Musik vokal adalah suara yang dihasilkan dari suara mulut manusia. Sedangkan musik instrumen adalah suara yang dihasilkan oleh suara alat musik atau media bunyi-bunyian yang lainnya. Sedangkan campuran adalah campuran antara musik vokal dan instrumen. Nah, contoh karawitan, ya. Karawitan ini termasuk juga adalah seni suara ataupun seni musik tradisional, ya. Baiklah, berikutnya adalah sumber bunyi alat musik itu yang paling penting. Alat musik itu nanti akan dibedakan terdiri dari mana sumber bunyi alat musik itu, ya. Di antaranya di situ bisa dilihat di slide, di situ ada. Satu ada kordofon, ada idiofon, ada membranofon, ada aerofon dan elektropon. Ya, kalian bisa lihat alat musik yang mungkin di sekitar kalian ada, yaitu termasuk alat musik yang jenis apa bunyinya. Ya, yang pertama tadi ada kordofon. Ya, di sini bisa dilihat di slide, kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dari dawai. Dawai itu apa? Bisa senar, bisa kawat. Ya, seperti halnya apa? Contoh biola, gitar, ya, capi dan sebagainya. Pokoknya ada kawat ataupun senarnya. Itu kordofon. Nomor 2 adalah idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri, ya, yang terbuat dari bahan perunggu, besi ataupun kayu ataupun bambu, ya. Kalau gong itu kan dari perunggu, bisa bunyi, ya. Jadi gong itu termasuk alat musik idiofon karena suara bunyinya atau sumber bunyinya berasal dari tubuhnya sendiri atau dari bagian alat musik itu sendiri. Bisa kentongan, kentongan itu juga tubuhnya yang berbunyinya, tidak dari yang lainnya. Itu termasuk idiofon. Yang nomor 3 adalah membranofon, yaitu alat musik yang bersumber bunyi dari kulit atau fiberglass. Membranofon berarti menggunakan membran, ya. Contoh apa? Kendang, drum, rebana, cidor. Itu kan ada selaputnya, ada kulitnya atau mika atau fiberglassnya itu, ya, sama dengan mika tadi. Ya, pokoknya ada membrannya atau selaputnya yang bisa bergetar kalau dipukul. Menggunakan kulit kendang, ya, itu adalah membranofon. Beda dengan kentongan, ya, tadi dari alat musiknya sendiri. Tapi kalau kendang itu kan ada lapisan kulit yang nanti kalau dipukul bisa bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara, ya.
apakah meja itu termasuk alat musik? Ya, kalau digunakan ya. Tapi termasuk apa? Itu termasuk idiopon karena bunyinya berasal dari tubuhnya sendiri. Paham ya? Jadi ada kordopon, idiopon, membranopon. Yang nomor 4 yaitu aeropon. Aeropon pasti tidak asing lah ya. Aeropon di situ adalah alat musik yang bersumber dari dari udara. Ya. Jadi sumber bunyinya dari udara. Contoh apa? Trompet, seruling, saksofon, ya, recorder dan sebagainya. Banyak sekali juga. Bisa dilihat pokoknya yang ditiup ya, menggunakan angin atau udara itu adalah aeropon, seruling, trompet seperti itu. Berikutnya nomor 5 adalah elektropon. Kita tahu ada kata elektropon berarti di situ berhubungan dengan listrik. Jadi apa definisinya? Yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik atau elektronik. Contoh apa? Contohnya adalah keyboard, ya, DJ, ya banyak sekali lah. Ada piano elektrik dan sebagainya. Yang menggunakan listrik itu adalah elektropon. Gitar listrik, ya, ada MIDI dan banyak sekali. Nah, itu adalah jenis-jenis dari alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Saya ulang lagi, jenis alat musik berdasar sumber bunyinya. Kordopon, idiopon, membranopon, aeropon, elektropon. Saya ulang lagi, kordopon itu dari dawai, kawat, senar, idiopon dari tubuhnya, membranopon dari kulit atau membran atau mika. Ada aeropon, aeropon berarti dari udara, berarti yang ditiup ya. Elektropon ada hubungan dengan listrik, jadi alat musik yang dinyalakan menggunakan listrik itu adalah elektropon. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang musik ya. Jadi musik dibagi menjadi dua, ada musik vokal dan ada musik instrumen ya. Nah, kita lanjutkan, kita akan membahas lagi yang mana kalau musik itu bagaimana tentang musik tradisional, mungkin dari pengertian. Kalau musik tadi adalah hasil cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk karya audio ataupun suara ataupun bunyi ya. Tapi dalam pengertian musik tradisional di sini adalah apa? Yaitu secara umum bisa dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun temurun ya. Jadi seni musik itu yang tradisional itu dikembangkan secara turun temurun. Jadi kalau kita simpulkan, yaitu musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun temurun ya, yang telah hidup dan berkembang di daerah tertentu ya. Itu berdasarkan Tumbijo dalam tim Kemdikbud 2017 ya. Situ ada. Musik ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan setiap daerahnya mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi terletak di mana ya berkembangnya itu bisa berbeda-beda, jenis musik yang yang berkembang itu bisa berbeda-beda. Nah, ada tokoh lagi berpendapat, yaitu ada Purnomo pada tahun 2010 menyatakan bahwa seni musik tradisional adalah musik yang lahir, tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dan dipelihara oleh masyarakatnya. Nah, dari beberapa keterangan tadi di atas ya, kita bisa simpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Ya, itu adalah kesimpulannya kalau kita bisa menarik kesimpulan dari beberapa tokoh di awal tadi. Berikutnya adalah ciri musik tradisional. Cirinya pasti kita tahu ya. Mungkin sebelum musik itu muncul ya, ada beberapa ciri yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu. Jadi musik tradisional itu memiliki karakteristik khas dari segi melodi, aransemen ya, dan sebagainya, ritme atau irama dan sebagainya. Musik jenis ini tidak ditulis atau didokumentasikan ya, dan diturunkan dengan cara lisan. Untuk lebih jelasnya ada beberapa ciri-ciri musik
tradisional. Ini menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 6. Ya, satu ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya ditularkan dan diwariskan secara langsung, tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. Jadi tanpa ditulis, ya. Jadi jadi ide musiknya baik vokal itu secara lisan, ya. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua adalah jika dengan vokal, syair lagunya harus berbahasa daerah. Jadi musik tradisional jika ada vokalnya, penyanyinya itu harus berbahasa daerah. Itu adalah ciri khas dari musik tradisional. Jadi kalau Madura ya harus bahasa Madura, kalau Jawa harus bahasa Jawa. Ya. Nggak mungkin nanti seni musik terus lagunya bahasa Inggris. Ya. Seni musik tradisional lagunya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ya, harus sesuai daerah masing-masing. Nomor 3 adalah alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan. Apa maksudnya? Contoh nanti kalau harus praktek ya nanti bisa dibuatkan video berikutnya nanti ya. Untuk alunan melodi beberapa daerah itu pasti punya ciri khas masing-masing. Bali berbeda dengan Jogja, Jogja berbeda dengan Sumatera, Jawa beda-beda ya. Itu daerah, kepulauan, suku beda-beda. Yang nomor 4 adalah menggunakan alat-alat musik khas daerah. Pastinya ya, kalau musik tradisional itu pasti menggunakan alat musik yang tradisional pula, yang mana biasanya adalah alat musik khas daerah-daerah tertentu. Selain 4 ciri di atas ya, ada beberapa ciri lain yang menandakan satu musik menjadi seni musik tradisional. Ya, lihat di slide-nya itu ada syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Dipelajari secara lisan atau mulut ke mulut, menggunakan instrumen khas daerah setempat, cenderung dapat dipelajari secara lisan. Ini lebih mudah diingat biasanya. Bersifat informal, jadi meskipun beberapa seni musik tradisional dianggap sakral, ya digunakan untuk upacara adat maupun keagamaan, tapi di sini cenderung bersifat informal. Yang nomor 6 adalah pengolahannya berdasarkan cita rasa masyarakat dan pendukungnya, dari nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup dan sebagainya. Nomor 7, tidak memiliki notasi ya. Artinya seniman musik tradisional langsung belajar dengan cara mendengarkan dan mempraktekannya tanpa melihat catatan atau not balok. Nah, biasanya kalau kita melihat suatu orang komposer ya, atau situ komponis membuat lagu itu pasti ditulis ya pada garis paranada atau disebut partitur ya. Jadi kumpulan garis paranada kan namanya partitur. Biasanya ditulis dulu bagaimana, terus baru dimainkan. Tapi kalau musik tradisional mereka langsung mendengarkan, langsung menerapkannya pada alat musik. Meskipun ada kalau sekarang beberapa seniman yang menulis juga untuk sekolah-sekolah. Sekolah musik tradisional kan ada. Itu sudah menggunakan not balok ataupun partitur. Dan nomor 8 adalah merupakan budaya turun-temurun dari masyarakat dan memiliki sistem pewarisan seperti upacara adat atau syarat adat tertentu. Dan di sini biasanya seni musik tradisional digunakan dalam upacara adat istiadat ataupun seperti halnya upacara pernikahan. Kalian lihat di Jawa biasanya ada yang namanya musik kebogiro. Itu adalah salah satu contoh yang mana musik tradisional masih digunakan sampai sekarang untuk untuk menghormati atau melestarikan budaya warisan nenek moyang. Nah, berikutnya adalah fungsi musik tradisional. Yang pertama bisa sebagai sarana ya. Jadi fungsi musik tradisional yang pertama bisa sebagai sarana upacara adat atau ritual, pengiring tarian, ataupun sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pengungkapan diri seperti berekspresi ya. Sarana ekonomi, berarti di sini sarana ekonomi untuk dikomersilkan. Berikutnya ada beberapa lagi menurut pendapat, bisa dilihat di slide ini. Ada pendapat dari Sarapang 2013 halaman 22. Beberapa fungsi musik tradisional dalam masyarakat. Ada 1 sebagai sarana hiburan, sebagai sarana komunikasi, sebagai persembahan simbolis. Apa persembahan simbolis ini? Berfungsi sebagai simbol dari keadaan kebudayaan suatu masyarakat dan dapat menjadi salah satu tolak ukur
untuk melihat sejauh mana tingkat kebudayaan suatu masyarakat. Ya, jadi bisa dilihat di slide-nya itu ya. Nomor 4 sebagai respons fisik, ya, pengiring aktivitas ritmik seperti tarian ya, sebagai keserasian norma-norma masyarakat. Nah, jadi nomor 4 tadi sebagai respon fisik ini nanti kita bisa pelajari, yaitu yang disebut sebagai musik pragmatis atau programis ya. Musik pragmatif atau programis biasanya dibahas pada seni pragmatis. Nanti ada kalau kalian mau lanjut ke kuliah ya. Nomor 6 ada sebagai institusi sosial dan ritual keagamaan ya, memberikan kontribusi dalam kegiatan sosial, jadi keagamaan ya, pengiring dalam peribadatan atau upacara adat yang sudah saya contohkan tadi dalam acara pernikahan adat Jawa biasanya menggunakan musik kebo, giro dan sebagainya. Nomor 7 sarana kelangsungan dan statistik kebudayaan. Jadi berperan dalam pelestarian budaya. 8 sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat. Ya, ini amat banyak sekali. Wujud integritas. Jadi berpengaruh dalam proses pembentukan kelompok sosial. Contoh kita punya organisasi, ada marsnya, contoh mars sekolah, ya. Ada mars untuk partai politik dan sebagainya, ada mars ya, lagu-lagu mars biasanya adalah sarananya teraplikasi di sini. Ada juga musik yang berhubungan dengan adat tertentu ya. Sekarang ke jenis ya. Pengelompokan jenis musik tradisional ini terkait dengan kedudukan musik tersebut pada acara, kegiatan atau upacara adat tradisi tertentu ya. Jadi setiap daerah, budaya, etnis atau suku bangsa memiliki corak musik untuk perayaan adat tradisi sesuai ragam musik khas masing-masing. Jadi punya jenisnya, iya, banyak jenisnya. Tapi kita pelajari di sini, pembagian jenis musik tradisional dibagi menjadi 1 musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. Nah, musik kehidupan dan musik kematian ini ya. Nomor 2 adalah musik tradisi untuk upacara perawatan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup ya. Biasanya banyak kita temui di dinas ataupun sanggar. Nomor 3 musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan dan lain-lain. Tuh. Nah, sekarang contoh-contohnya ya, nanti bisa dilihat di slide juga. Contoh seni musik tradisional Indonesia banyak sekali ya. Bisa dilihat di slide. 1 ada gambang kromong dari Betawi. 1 ada gambang kromong dari Betawi. Bisa dilihat di slide ya. Dari Tiongkok ya aslinya. Nomor 2 ada keroncong dari Jakarta. Nah, keroncong ini dari Portugis ya. Nomor 3 adalah gong luang dari Bali. Itu ada di slide, bisa dilihat. Karang dodou, Kalimantan Timur ya. Itu adalah musik tradisi juga dari Kalimantan Timur. Angklung buhun, Kanekes Jawa Barat. Ada tabuh salimat dari Jambi. Huda dari Minangkabau. Keterangannya bisa dibaca sendiri di situ. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Kombi dari Papua, ada Ciloka dari Lombok, Krumpiung Yogyakarta. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru dengar, tapi nggak apa, ini sebagai tambahan pengetahuan saja nanti, meskipun ada khas yang lainnya ya. Banyak sekali sebenarnya. Nah, itu beberapa jenis musik tradisional Nusantara. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan tentang bab 3 seni musik tradisional ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di pertemuan luring ya. Ya, mungkin dari saya itu saja. Semoga bermanfaat ya, dan nanti kalian bisa menerapkannya. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya.